Syekh mengatakan selawat ya artinya Rasulullah sangat senang kalau kita ya membaca salat islahul ummah. Kenapa? Karena bukan beliau saja yang didoakan, tapi umatnya yang doakan. Allahumma ya Allah aslih umat Muhammad SAW, perbaiki umat Nabi Muhammad SAW. Apanya yang diperbaiki? Perbaiki pola pikirnya, perbaiki tutur katanya, perbaiki perbuatannya, perbaiki ekonominya, perbaiki pendidikannya. Pokoknya semua keadaannya diperbaiki. Wa aslih umat Muhammad SAW. Wa farrij an ummati Muhammad SAW. Pokoknya longgarkan semua kesusahan kesulitan umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kalau ada orang-orang diberikan kesulitan-kesulitan, kita doakan supaya kesulitannya dihilangkan. Itu salat islahul ummah itu. Warham umat Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Coba bayangkan itu, berapa umat Nabi besar Muhammad SAW itu kita doakan. Makanya kalau di Nahdlatul Wathon biasa ada itu. Ya, setiap orang Nahdlatul Wathon berbicara biasa ya selalu baca salat islahul ummah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang ya Allah, berikanlah rahmat. Inilah kunci kesuksesan orang itu adalah kalau dia mendapatkan rahmat. Kalau tidak ada rahmat, ada artinya hidup ini ya. Dimanapun kita hidup, kalau bersama rahmat Allah SWT aman. Andai kata nanti di akhirat, di neraka tapi ada rahmat Allah SWT walaupun di neraka aman. Lebih baik berada di neraka tapi bersama rahmat Allah SWT dibandingkan berada di surga tapi bersama murkanya Allah SWT. Paham maksudnya? Lebih baik berada di neraka tapi bersama rahmat Allah SWT dibandingkan berada di surga tapi bersama murkanya Allah SWT. Nah, gimana ya? Di neraka tapi bersama rahmat Allah SWT? Iya, di neraka kalau bersama rahmat Allah SWT, Anda itu justru ya, menjadi penonton-penonton yang ada di neraka. Panasnya enggak. Jangan Anda kira kalau di neraka panas kalau bersama rahmat Allah SWT. Enggak ada itu. Api itu akan menjadi dingin dengan adanya rahmat Allah SWT. Malaikat Zabaniyah di sana itu nyiksa tidak terbakar itu. Gimana tempatnya malaikat Zabaniyah? Di neraka kan? Apakah kesakitan di neraka? Enggak. Kenapa? Adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di surga terus tapi dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ngapain ada itu? Anda berada di istana, tapi Anda di istana menjadi orang yang dibenci. Enak Anda? Ya tabarakallah. Walaupun tempatnya indah, mewah tempatnya, tapi kita dibenci Allah. Pak dikasih makan dia. Pesan lombok, ya lelak ya dia. Itu kata orang kayak begitu. Enak Anda makan? Orang tutup pintu, dor. Nggak nyaman hidup padahal di tempat yang mewah surga tapi bersama murka marahnya pemiliknya, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Di penjara tapi justru Anda di penjara menjadi sipirnya, menjadi bosnya di penjara, menjadi orang-orang yang ngatur orang di penjara. Gimana rasanya? Nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dimanapun kita berada, kalau bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, aman hidup. Makanya kita doakan ya setiap umat Nabi besar Muhammad supaya mendapatkan rahmat. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa pada zaman Nabi Musa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maksiatnya itu udah luar biasa. Bisa dikatakan ya, udah semua perbuatan maksiat sudah dilakukan. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Musa untuk mengusir orang tersebut dari kampung halaman itu.
supaya jangan nanti Allah murka mengazab orang itu kemudian semuanya kena getahnya. Nah, biasa sistem itu begitu, adik-adik ya. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah kalian, peliharalah diri kalian terhadap namanya fitnah, ujian, bencana dari Allah SWT. Kenapa? La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Nah, azabnya Allah, murka Allah dari itu, bencana yang ditimpakan oleh Allah itu bukan khusus menimpa orang-orang yang zalim. Itulah sebabnya pentingnya namanya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan untuk melakukan yang baik, melarang orang yang mungkar. Sebab kalau kita biarkan kemungkaran itu merajalela, nanti Allah itu murka, yang kiai juga kena, yang ustadz juga yang kena, yang soleh juga kena, yang tolek juga kena. Itu masalahnya. Wajibnya atau fardu kifayah namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Istilah bahasa Indonesianya jadi apa katanya? Satu makan nangka, semua kena getahnya. Ini yang kena getahnya. Kalau nangkanya dikasih sama orang kan masih mendingan. Ini getahnya. Artinya efeknya itu berpengaruh kepada orang lain. Nah, makanya tadi Allah mengutus kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Musa supaya dikeluarkan orang itu dari kampung halaman itu, supaya jangan nanti azab itu kena kepada orang-orang yang ada di kampung itu gara-gara perbuatannya. Akhirnya diusirlah orang itu, hadir ya. Nah, karena yang mengusirnya ini Nabi Musa, orang udah tahu semua kan Nabi Musa. Lu adalah Nabiun wa Rasul. Itu seorang nabi dan rasul. Nah, karena yang ngusirnya adalah Nabi Musa, semua orang tidak ada yang senang terhadap orang yang diusir dari itu. Jangankan hadiri untuk diberikan makan oleh orang, mampir atau lewat saja di halamannya orang, itu orang tidak senang. Di mana dia lewat, di sanalah dia diusir. Setiap dia lewat di tempat orang, orang itu ngusirnya itu. Nah, coba aja bayangkan, ya Allah, sudah bagaimana kalau udah seperti itu? Diusir terus. Ya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampailah dalam situasi kondisi yang sangat menyedihkan, dalam keadaan kritis. Lapar luar biasa. Minum tidak pernah, makan tidak pernah. Boro-boro mau dikasih makan, mau dikasih minum, mampir aja itu ndak dikasih. Allah. Nah, pada saat itu hadiri, di sanalah dia benar-benar itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, "Ya Allah, saya rela diusir dari seluruh makhlukmu yang ada di atas dunia ini. Saya rela dibenci oleh seluruh makhlukmu yang ada di atas dunia ini. Saya rela dikucilkan dari seluruh makhlukmu yang ada di atas dunia ini. Tapi satu yang saya mohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau mengusirku dari rahmatmu." Hanya itu kata-katanya. Setelah itu tidak lama mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjadi apa, Diri? Yang terjadi adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala ngutus lagi malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril, silakan Anda datang lagi kepada Nabi Musa dan beritahu dan perintahkan kepada dia untuk menemui orang yang sudah dia usir dari itu. Perlu diketahui, orang yang sudah diusir dari itu adalah sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, "Ya Allah, saya rela diusir dari seluruh makhlukmu. Saya rela dibenci oleh siapapun dan apapun di atas dunia ini. Tapi saya mohon kepadamu satu, yaitu jangan engkau mengusir aku dari rahmatmu."
itulah yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin, kunci kesuksesan, kemuliaan itu adalah rahmat Allah SWT. Nah inilah yang kita doakan dalam salat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambahnya dengan waghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waghfir, dan ampunilah semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah rupanya ini ditambah mungkin untuk melengkapi seperti ada yang seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kedua-duanya jadi ya. Kalau engkau tidak mengampuni dan memberikan rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Makanya ada yang menambahnya waghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Nah kemudian setelah itu Maulana Syekh nutupnya dengan wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.